Oke, untuk brothers and sisters yang baru join, nah ini bintang tamu kita perkenalkan Bro Agustinus Yugo Halo, dari band Merah dan Glue. Merah. Ya bro, benar Ya, ya. benar, Arik. Dua-duanya. Dan juga pendiri dari Selecta Pop. Nah, buat Ya, brothers and sisters yang udah kenal dengan event-eventnya, yang udah eh, familiar banget. Nah, ini dia nih biang keroknya nih. Ini sebenarnya mana dulu nih bro? Ceritanya, sejarahnya bagaimana nih bro? Yang mana dulu? eh sebenarnya ngeband pertamanya sama Glue. Glue tuh berdiri sekitar tahun 95-an lah. Kita bikin dulu. Ini old school eh juga nih. Geng-geng ya old jadi, school. ya dulu nongkrong-nongkrong di Octave Studio di Salemba gitu. Iya. Terus ketemu personil-personilnya di sana lah gitu. Salah satunya almarhum vokalis gue tuh Gani. Itu Oh, eh, pernah punya band namanya Arvana tuh yang band pertama zaman grunge, dia udah bikin rekaman tuh tahun 94 gitu ya. Nah salah wah. satunya juga dia yang mau join sama Nyoman diriin Planet Bumi itu, Gani juga Oh, gitu. Jadi ya, kita ya. Glue sama Planet Bumi itu ada historinya juga gitu. Jadi glue dulu justru ya. Saya pikir merah duluan. Iya, Sepertinya sepertinya lebih lama merah gitu style lagunya. Lagu iya, kalau iya, merah kan zaman 90 banget itu ketahuan gitu iya. kan. Eh, Ya waktu Glue kan bikin ya apalah, orang-orangnya banyak masukan dari personil bikinnya gini gitu gitu ya kan. Jadinya kayak mm, gitu. Nah ini kalau merah mm. ya agak idealis aja gitu. Idealis ya benar. Ya, jadi ini Shoegaze-nya idealisme kental gue. banget ya bro. Shoegaze-nya kental banget. Idealismenya dilempar ke merah aja gitu. Uh, uh, iya, beda soalnya. Saya Iya, iya. pikir merah duluan karena lagu-lagunya ya zaman itu dulu gitu. Ya, itu yang Jadi ketahan ternyata itu. idealisme yang tertahan. Itu yang ketahan Ya ya. itu. Oh jadi Glue duluan. Lalu setelah Glue berdiri berarti sempat hiatus dulu sebelum terjadi merah. Eh, Glue-nya sebenarnya justru hiatusnya lama gitu. Itu ya, terus kan Glue Ya, mainnya era-era poster tuh ya kan. iya. Era Oh iya poster. zaman 95 poster iya. Ya, jadi kita Uh, kebetulan manajer gue juga suka bikin event di sana gitu. Waktu itu uh, bikin indies party yang lumayan lah, iya. fenomenal waktu itu. Eventnya sampai 1.000 orang yang datang tuh, Jakarta Bandung pertama kali terkonek di acara itu waktu itu. Dulu 1000 Ya, udah heboh tuh ya. 1.000. Wow, Oh, udah parah banyak. ya. Banyak, Oh, parah. heboh. Parah 1000. Ya, nah cuma dulu seperjalanannya gitu ya kan, di era itu kita tuh cuma sampai tahun berapa ya? Tahun 98. Cuma 3 tahun lah bertahan di skena. Ya Oh, pertama personilnya ya era itu kan era drugs juga banyak ya gitu wah, ya. Jadi betul. Tuh. Setuju, betul. jadi salah satunya personilnya ya gitu-gitu deh itu. Akhirnya Ya, kita ya, banyak ya. ganti karena kayak masalah drugs juga, terus Ya. Ah, ya anak muda egonya banyak, akhirnya ganti-ganti personil. ah, Iya. Eh, akhirnya ngeluarin, ya udahlah, tahun 98 tuh karena personilnya banyak masalah pribadi yang harus diselesaikan, akhirnya kita ngilang gitu lah, ngilang. Hmm. Terus kita baru comeback tuh 2007 dengan personil baru lah gitu, lama jadi berapa Lama tahun juga tuh, ya. Dari, 9 tahun. iya. Dari 98 ke 9 tahun. 2007 gitu. Itu pun karena ada teman-teman lama ngompor-ngomporin ya kan, gue juga waktu itu udah sibuk kerja, jadi udahlah ngeband lagi dong, gimana ya udahlah, akhirnya cari-cari personil yang baru. Ya terbentuk 2007, terus nggak lama 2009 atau 2010 kita ngeluarin EP 9 lagu waktu itu Jadi dengan personil yang baru. personel semua baru ya. Personil Yang total baru, yang cuman gue doang. oh, iya.
Cuma Bro Agus doang yang lama. Iya, iya. Berarti udah new glue namanya. Ada gitu. Nah, Makanya terus merah sempat di mana tuh timeline-nya tuh jadinya merah tuh? ya 2007 comeback gitu kan, terus 2009 atau 2010 gue lupa, kita ngeliris single, ngeliris EP gitu 9 lagu. Nah itu dengan personil baru, akhirnya ya gitu lagi, ada lagi lah biasa ya kan. Ego sana sini, ganti lagi personil. Oh. Unik emang anak band tuh unik. Iya. Oh, jadi merah setelah reuni nih ya? Merah ya, jadi 2015 kalau nggak salah kita ngeliris single lagi, terus 2017 kita ngerilis EP lagi dengan vokalis baru. Oh. Vokalisnya baru, tapi vokalis yang waktu di poster balik lagi. Jadi gue sama Iping gitu. Oh, Iping. Iping vokalis, ya. Nah udah. Jadi udah satu EP ya, udah ya. Udah dua EP. Oh, dua malah. Oh, dua. Ya, satu dengan New Glue. Jadi beda vokalis waktu itu, namanya Irfan. Yang sekarang yang EP kedua, Iping balik lagi, comeback gitu. Kita ngerilis 5 lagu, kalau nggak salah 4 atau 5 lagu gitu EP-nya. Habis itu ya biasa, mulai lagi ya kan. Ada lagi Biasa, masalah penyakit. pribadi, bla 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 ya. 2018 kita udah mulai vakum. Nah, akhirnya November 2018 gue bikin merah gitu. Oh. Jadi justru setelah glue ya merah ya. Ya. Namanya unik banget ya merah. Nah, itu Unik banget namanya merah. Pemilihan nama merah itu dari Kenapa mana? nggak hitam gitu? Nah, kalau merah itu kan identik sama sayap kiri ya. Oh iya. Iya. Enggak ke situ tapi kan maksudnya Iya. enggak ke situ. Enggak. Secara pribadi pandangannya sih lumayan agak kiri. Enggak kiri. Oh, emang gitu. Iya, iya, Apa kalau begitu ya? Enggak. Artinya dari situ. Ya terus tapi ya merah kan intinya ini sesuatu yang nggak gampang padam lah gitu ya kan. Itu yang berapi-rapi, semangat lah, fire lah Semangat gitu kan, lagi. gimana ya itu. Oh. Jadi filosofi itu aja yang mau dibawa gitu. Gue ngomongin yang kirinya nggak enak soalnya. Ya. Jangan. Sensitif di sini sensitif. Tuh ada Ya gitu, Bro. ada dari Ipang tuh. Gas terus, Prof, katanya. Oh iya, Ipang itu setelah bikin skena tuh banyak teman-teman, jadi kita seneng lah bisa ketemu teman akhirnya gitu. Oke. Itu Lanjut, Ipang Prof. salah satu. Ya lanjut. Lanjut. Ya terus. Iya. Ya gue dipanggil Prof gara-gara ada meme rambut gue botak gitu, kalau kayak profesor. Akhirnya gue dipanggil Prof gitu. Oh. Jadi gue Kirain bukan profesor profesor beneran. Nah makanya itu takutnya salah, ntar gue kena pasal penipuan kan takutnya. Ditangkap loh bro kalau pakai ijazah palsu. Bro. Iya, makanya. Ya, Kalau di Dia sih- video kayaknya Bro Agus yang nyanyi ya, yang jadi vokal. di Tapi merah ya. ternyata ada vokalis di merah ya. Ya di merah ya. Iya ya. Ya itu sama lah, pokoknya yang terpendam lah gitu ya. Dulu di Glue sih di balik layar aja, bikin lagu, ya main gitar gitu. Gue sebenarnya males main gitar, tapi gue suka bikin lagu. Jadi gue main gitar kalau lagi Glue, buat lagu sendiri aja. Kalau lagi main cover gue males. Gitu. Jadi akhirnya ya di merah kebetulan kan udahlah tanggung gitu. Ngetes aja, nyanyi aja sekalian lah, udah bablas. Iya. Ya, nekat-nekat aja. Jadi harap maklum lah kalau dengar suaranya. Pasti. Lumayan kok bro. Lumayan ya. Lumayan. Nah, kalau di Glue, di Glue itu kan udah 2 EP, tapi ada Ya. satu lagi nih yang menarik perhatian, yang kolaborasi sama penyanyi cewek. Judulnya apa ya? Terlanjur ya? Terbiasa. Terbiasa. Ya. Itu di EP yang nomor berapa? Yang pertama atau yang kedua tuh? Bro? EP yang kedua itu yang terbiasa. Kedua, nih. ya? Ya, yang kedua. Nah, bisa diceritain nggak tuh bro gimana bisa terjadi kolaborasi dengan vokalis dari mana itu? Iya dulu perempuan. itu Maria dari Stereomantic, Maria Ferrari. Maria, iya. Ya, Stereomantic tuh juga band era skena tahun 2000-an.
ya itu band elektronik bagus lah gitu, lumayan ngetop waktu itu, top lah. Nah terus kan ya kebetulan kenal aja, dekat gitu. Nah kebetulan gue mau bikin lagu, terbiasa kan ini lagunya agak personal ya, tentang gue dan almarhum istri gue dulu gitu, ceritanya tentang kehidupan kita gitu, gue tuangkan dalam lagu itu, terbiasa gitu. Jadi proses rekamannya agak lama sih, karena mau biasalah anak-anak waktunya sibuk. Iya. Kebetulan menjelang istri gue mau lagi sakit dan mau ya akhirnya pergi, itu lagunya baru jadi gitu. Jadi ya itu agak personal sentuhannya memang, jadi kisah gitu nyata berarti ya Prof ya. Ya kisah Kisah nyata. nyata. Gue kemarin ngumpet-ngumpetin sih, tapi itu sebenarnya kisah nyata gitu. Justru lagu yang diambil dari kisah nyata itu biasanya bagus bro. Iya. Karena pain-nya beneran gitu. Di Geronimo diputar, jadi di chart dapat nomor 1 lah waktu itu di indie chartnya Geronimo Radio di Jogja. Oh keren ya. Ya lumayan lah. Keren. Alhamdulillah. Keren lah. Iya. Mantap. Nah, Merah ini udah ada EP-nya belum nih Bro Agus? Merah baru ngeluarin 3 single sih. Single ya? Oh. Ya. Yang kalah. Memang niatnya kita gitu. Waktu itu Juli 2020 kita rilis, terus kalah itu Januari 2021 kemarin. Nah terus kita baru rilis, ada lagi Bosan judulnya, tapi belum rilis resmi gitu, tapi udah kita secara digital udah bisa didengerin, tapi belum officially kita rilis. Iya. Baru ya, Merah tuh masih grass. Ya. Gue mau nanya dong sama profesor nih, gue mau tanya, lebih baik ngeluarin single baru album atau langsung 10 lagu album? Kalau Merah niatnya begitu, jadi kita ngeluarin 1 single. Ya kemarin kan pandemi, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Betul. Tapi setidaknya kita mesti eksis kan gitu. Betul. Ya, jadi akhirnya kita mutusin ngerilis single, ngeluarin video klip. Nah, tiap 6 bulan kita lakukan itu gitu. Supaya tetap Merah masih ada. Merah masih ada gitu. Selama kita mau live refresh terus, karena 2020 sampai tahun 2020 sama 2021 ini udah hampir 2 tahun. Ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Betul. Ya jadi waktu itu ya udah rilis aja dulu per 6 bulan gua waktu itu. Rencananya sih kalau udah sampai 5 kita mau bikin EP baru ngeluarin fisik nanti. Gitu. Tapi jawabannya kalau untuk sekarang paling bagus rilis single per single gitu ya. Iya. Itu sih gue pribadi ya, keputusan kita di band gitu untuk itu. Tapi band lain ya nggak tahu gitu. Soalnya kita juga lagi agak bingung juga, Prof. Maksudnya apakah kita mau keluarin 10 lagu langsung 1 album, atau kita ngeluarin single album aja Ran ya? Itu masih belum tahu itu kebaikannya keburukannya kita belum tahu. Tapi emang benar juga sih, selama supaya eksis benar juga sih, nggak masalah menurut gua. Supaya tetap bisa. Kayak patut kita tiru juga Ran. Berguru kan. Begitu. Begitu sekarang udah per single aja udah launching. Iya. Iya. Nah, kalau bicara influence nih Bro, Glue itu yang pertama nih justru influence-nya kalau menurut Bro Agus dari mana? Yang kental? Dari musik, band, film, buku atau apa influence-nya? Tapi pasti kebanyakan dari musik ya, dari band ya. Iya dari band. Kalau Glue yang pertama itu karena kebanyakan kan gue dengerinnya British 90-an lah gitu. Cuman waktu itu yang Glue itu hasil rekamannya kita pengen kayak The Killers, tapi waktu itu hasil rekamannya gitu. Terus beberapa beatnya kita ambil beat. Gue sih lebih kalau orang terpengaruh, gue sebenarnya
lebih terpengaruh sama beat-beat drum sama beat-beat lagu gitu. Yang gue ambil dari band-band yang udah gitu. Kebanyakan itu beatnya gitu. Yang diambil Jadi justru kalau drumnya. kalau influence gitar segala macam semua itu udah pasti, karena gue dengerin Britpop 90s gitu. Britpop. Ya sampai sekarang ya gue dengerin itu aja sebenarnya musik. Sampai sekarang nggak tahu lah gitu. Konsisten ya. Konsisten yang didengerin, yang dimainin gitu lagi. Nah, cuma kan waktu itu ya temen karena maunya agak apa ya, musiknya agak rapi lah, agak ya ala-ala The Killers lah, itu keyboard, synthesizer, terus gitarnya tipis-tipis gitu. Ya udah, itu udah gitu. Nah begitu pindah ke merah ya, wah, balik lagi kita mainin yang kasar-kasar aja gitu. Iya. Jadi kasar. Tahunnya lebih kasar ya, udah gitu. Merah ya. Kalau merah sugasnya kental banget tuh, Bro. Ya, Wah, kayak kebetulan juga balik ke dulu. gitarisnya kan masih sama, cuman akhirnya kita kasih kesempatan semua nge-explore gitu. Gitarisnya juga, gue pengen main kayak gini, ya udah silakan, gue mau sound kayak gini, silakan. Ya udah kita nyanyi juga, mainin musiknya kayak gini ya. Jadi bener-bener keluar semua di merah gitu, hal-hal yang kemarin. Iya. Apa ya, kalau kemarin agak dikonsep-konsepin, kalau sini lebih lepas aja gitu. Personil merah, Iya. apakah sebagian besar personil Glue juga atau bagaimana, atau sama sekali beda? Kalau yang dari yang dari awal berdiri tinggal cuma gue aja gitu. Tapi yang waktu kita comeback 2007, gitaris gue Ludi namanya, di Glue itu masih main di gitar di merah juga gitu. Tinggal dia aja. Yang Jadi lain ada- itu dari beberapa band temen yang sering nongkrong bareng-bareng lah kita ajak gitu. Brother, boleh nanya sedikit nggak? Agak teknis nih. Iya gak? Biasa teknisnya. Ya gini, Yoi. kan tadi udah ngobrol tentang Glue dan merah yang memang nanti akan ada urusan dengan recording yang soundnya akan lebih kasar gitu ya tadi ya. Iya. Bocorin nggak nih waktu lagi recording itu memakai teknologi sekarang apa masih yang untuk lama ya? Maksudnya sistem pakai ampli gitu kan. Untuk kejar sound kasar nih, kita kalau boleh sedikit kasih bocoran gitu. Iya. Pakai Todong maksudnya. ampli. Oh iya, todong. Todong. Todong ya? Kita todong. Drumnya juga ini apa? Di ruangannya si Angga itu, kita rekamannya di studionya kamar Angga, gitarisnya Pestolaer, Ramayana Soul. Rekamannya di tempatnya dia. Ya kebetulan sebelum rekaman kan kita ngomongin dulu sama dia, gue pengennya kayak gini gitu. Nah kebetulan di tempatnya dia juga drumnya tuh ruangannya nggak ada peredamnya, jadi bener-bener ngandelin suara cuma ruangan aja. Jadi ya kasar bener-bener gitu, drumnya juga kasar suaranya gitu. Gitarnya juga, drumnya juga. Jadi emang pengennya raw aja gitu, keluarnya gitu. Iya. Oh. Berarti memang masih todong ya? Masih gede ya? Todong pasti. Masih. Kalau pengalaman manggung nih, Bro. Kalau lu udah manggung di mana aja tuh dulu, Bro? Dua EP pasti manggung udah banyak. Bro. Glue kalau dari awal tahun 95 mah gue udah banyak yang lupa ya gitu maksudnya. Kalau dulu poster ya itu dia, karena nyeritain Indies Party salah satunya yang ini juga kemarin temen Edo ada temen yang mau bikin dokumentari tentang Britpop movement di poster waktu itu ya. Udah ada dia, kebetulan ada videonya gitu. Kemarin sempat setahun lalu sempat teasernya dikeluarin tapi belum jadi nggak tahu kenapa. Mungkin nunggu pandemi selesai dulu kali mereka mau dirilis tuh dokumenternya. Nah kebetulan waktu itu dokumenter yang dibikin pas acara yang gue sama manajer gue bikin Indies Party yang di poster itu tahun 96 kalau nggak salah. Nah itu acara yang waktu itu kita bikin skena tuh waktu itu, karena kita mikir banyak komunitas yang bikin acara eksklusif lah gitu, cuma di tongkrongannya sendiri. Kenapa kita nggak bikin yang lebih gede supaya semua kita bisa dapat exposure yang sama, lebih besar. Bikin waktu itu Britpop movement lebih gede di Jakarta. Akhirnya kita ketemu tempatnya tuh di poster gitu, ketemu Mbak Ria itu, yang Mbak Ria namanya dulu tuh di manajernya poster tuh. Iya. Nah, terus kita bikin di sana.
Ya terus kita promosin acaranya ke radio ya, kita nyamperin tuh waktu itu, dari promosi ke radio Prambors sampai kita muter-muter SMA, nempelin flyer di tembok-tembok tuh, tembok-tembok. Terus dulu kalau zaman dulu ngeband, orang-orang pada daftar ya kan, bayar gitu. Iya. Itu dulu seleksi dulu di studio ya kan. Nah kita bypass gitu. Jadi ketimbang lo nonton, mendingan lo bayar tiket, lo main gitu. Oh. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 9 malam itu hampir 1000 tiket itu habis. Pokoknya Nah, bayar ya. main. Ya ketimbang lo nonton, mendingan lo datang Iya. bayar tiket waktu itu 6 ribuan ya kan. Lo datang berlima 30.000 lo ngeband ketimbang lo nonton. Habis itu lo bisa nonton lagi. Iya. Tapi waktu itu Jakarta Bandung terkoneksi pertama kali itu band-band Britpop Bandung main di Jakarta. IKJ juga kita tawarin main, terus Young Offender juga. Waktu itu kita tawarin untuk bergabung. Jadi acaranya waktu itu ya, lumayan lah hebohnya waktu itu. Indie Party itu bikin sampai 3 kali waktu itu. Setahun kalau nggak salah 6 bulan gitu kita bikin. Tapi waktu itu kan di poster udah banyak yang bikin yang sama gitu temanya. Akhirnya kita cukup sampai 3 kali dari 1000 sampai akhirnya tinggal terakhir itu 600 orang. Tapi senengnya kan band-band yang main hari itu dapat exposure gila-gilaan lah waktu itu. Karena yang nonton banyak banget asli. Itu nggak bisa dilupain lah tuh momennya tuh, gila tuh, padat asli dari ujung sampai ujung tuh penuh udah. Dari siang sampai malam sampai tutup tuh nggak, gokil sih gitu. Dan yang nonton pemain Kayak band gitulah. juga ya. Ya sebenarnya nggak juga, tapi kan kita ya udah band-band yang baru kan jadi bisa muncul juga gitu. Iya benar. Ya ketimbang diseleksi repot Iya, benar. apalah gitu ya. Ya kita kan namanya promosi terus gimana cara beli banyak, kita bypass aja pakai cara-cara yang lebih mudah gitu. Iya benar. Ya semua orang bisa main, bisa datang bisa main ya, seru kan. Lo bisa nonton bisa main gitu. Tapi yang dari jam 12 sampai sebelum maghrib, setelah maghrib itu band-band yang udah dikenal lah waktu itu, dari Young Offender, dari Rumah Sakit segala, terus IKJ itu waktu itu Rumah Sakit main, terus Naif, terus apa lagi tuh. Akhirnya kemarin setelah bikin EP 2014 kemarin gue bikin skena sendiri juga, nginget dulu gitu. Jadi kalau ngomongin manggung sebenarnya ya kan manggung udah banyak gitu ya. Tapi waktu kita mau comeback waktu itu mau manggung susah gitu ya. Mau manggung susah karena ya banyak band yang banyak ya komunitas yang mainin cuman band-bandnya sendiri gitu. Nah, akhirnya gue pikir ya udahlah, ketimbang ngeband susah gue bikin aja sendiri acaranya. Ya, gue bikin eventnya. Akhirnya gue bikin Selecta Pop sendiri lah gitu. Bikin Selecta Pop dari 2014 sampai sekarang ya, masih besok tanggal 7 kita bikin lagi di Lobin. Emang ya so far 7 tahun ya jalan aja. Santai-santai aja gitu. Jadi ini udah sampai ke gigs yang ke-45 besok nih. Waduh. Ya, Selecta Pop dari 2014. Ya. 45. Udah keempat. 45. Ya. Aktif juga ya. Ya iseng-iseng aja, Bro. Soalnya nggak Iseng-iseng. ada eventnya kita bikin sendiri. Ya, bikin sendiri gitu. Ya, terus kan waktu itu kerjasama sama Gugu Radio tuh, radio streaming. Jadi mereka bisa promosi di radio streaming di Gugu, live bandnya di Selecta Pop gitu. Nah jadi waktu itu dari 2014 sampai 2017 tuh ya kita banyak banget mainin. Jadi kita selang-seling acaranya. Jadi 1 bulan ini tribute, bulan depan band dengan lagu karya sendiri, band depannya tribute, band itu terus selalu kita selang-seling gitu. Jadi lumayan lah, udah banyak band juga yang main sampai kita lupa juga berapa banyak gitu. Tapi kemarin Itu baru acara- hitung-hitung kita udah bikin 45 kali ternyata. Ya, ini rencana paling dekat gimana nih, brother? Kita mau sharing-sharing rencana paling dekat, entah dari Merah atau yang kalau tadi Selecta Pop kita udah denger ya, cara yang besok ini tanggal 2. Tapi maksudnya kita udah mau masuk di akhir tahun depan ini, kamu ada rencana start apa atau mungkin mau buat apa gitu? Iya. Kalau band Merah sih ya
Ini kan apa single ketiga udah rilis, kita mau bikin klipnya ya karena belum sempat kemarin, belum ada waktu mau bikin klipnya. Tapi kemarin ya udah rilis aja dulu gitu. Nggak ada masalah lah, lagu kan ya lu bisa dengerin duluan kapan, itu cuma masalah official resminya aja gitu. Nah, kita paling mau bikin itu ya, terus ya kita punya target 5 lagu untuk bikin EP, jadi kita masih ngejar recording 2 lagu lagi gitu di depan. Ya terus Selecta Pop juga pengen bikin, adalah nanti pengen bikin acara yang lebih gede lagi lah dengan segala macam lah. Banyak sih planning di 2022 ya, mudah-mudahan 2022 baik-baik aja gitu. Keadaan negara kita ya, Jakarta dan Indonesia tuh udah itulah, udah asik lah gitu. Mudah-mudahan. Ya, kalau udah mulai ya pasti banyak lah, semua orang pasti akan bergerak lah. Pasti keluar lagi. Kita juga pasti akan begitu. Iya. Kita juga mau mulai lagi lah gitu. Udah pasti. Nah, kalau Glue, rencana terdekatnya apakah masih ada rencananya atau hiatus dulu? Lu ya terus dulu ini orangnya vokalis saya mesti sibuk tipping hadir doang di sosial media. Orangnya nggak dari Jakarta kayaknya. Orangnya tuh di luar kota semua gitu. Terus personil lain sibuk dengan kehidupan rumah tangga ya kan, udah jadi bapak-bapak ya kan. Ya jadi ya nggak bisa dipaksain sih. Tapi ya kalau mau ya kalau ya tunggu momen aja lah bro. So far sih baru merah aja yang personilnya masih bisa. Masih bisa ngumpul-ngumpul lah gitu. Waktunya masih ada gitu. Tapi dulu kalau waktunya ada semua orang yang ngumpul ya kita mulai aja lagi, nggak ada masalah. Kalau waktu zaman Selecta Pop ada nggak yang bawa band-band milenial sih yang bawain Britpop tuh, ada nggak bro? Oh ada. Banyak ya? Ada tuh kayak banyak ya? North Palm itu ada North Palm nih, ada band baru tuh. Itu dia influence kan dia main musik kayak Joy Division, kayak New Order gitu. Soundnya tuh North Palm. Terus ya whatever itu yang besok main juga udah itu generasi keberapa ya di bawah kitanya gitu. Ya dia mainin musik tetap kayak Oasis gitu, tribute kayak Oasis musiknya, terinspirasi sama Oasis. Ya pendengarnya banyak juga gitu. Dia pernah tampil di TV juga gitu. Jadi ya selalu ada sih gitu pendengar musiknya. Jadi pengusung Britpop juga yang baru-baru juga masih banyak ya. Ya kan sebenarnya Britpop juga kan ada berkembang ya kan, jenis apa ya, Britpop era-era yang terpengaruh sama Britpop 90, cuman beda cuma beda kemasan aja gitu sih sebenarnya. Iya. Banyak juga yang band-band ya istilahnya terpengaruh juga. Tapi ya kalau gue karena baru mau mulai lagi gitu, mau mulai bikin skena lagi, belum ketemu nih band-band baru yang lebih baru lagi, belum gitu. Gue terakhir ketemu yang band-band yang main di 2018 lah sampai ke sini ya. Jadi terakhir band-band yang 3 tahun lalu gue kenal. Makanya gue pengen bikin lagi event biar bisa ketemu lagi band-band yang baru-baru. Ya 2000 lebih baru lagi gitu. Ya itu dia bukan masalah milenial atau apa, pokoknya ya pengen ketemu aja mereka main musik yang lebih baru ya, biar kita juga fresh juga dengerinnya gitu. Itu sih bro.